Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu tema yang masih ada hubungannya dengan tema-tema sebelumnya, yaitu mengenai tanda-tanda kiamat kubro selanjutnya. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi atau satu tema dengan judul tanda kiamat kubro yang kelima, yaitu adalah hancurnya Baitullah atau Ka'bah. Termasuk diantaranya lagi tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat adalah apabila Baitullah atau Ka'bah yang berada di Mekah itu sudah hancur atau rusak. Apabila Baitullah atau Ka'bah yang merupakan simbol utama dari agama Islam itu telah berhasil dihancurkan oleh orang-orang non-muslim, maka akan porak-poranda pula lah seluruh umat Islam, yang dengan sendirinya akan hancur pula peradaban Islam. Dalam sebuah riwayat telah diterangkan bahwa pada saatnya nanti orang-orang Habsyi atau Ethiopia akan menyerang ke negeri Arab, terutama ke Mekah. Di sana akan terjadi peperangan dan kekerasan yang sangat hebat, yang sampai-sampai pemerintahan di Mekah tidak dapat untuk melawannya, bahkan orang-orang Arab berhasil dikalahkan. Kemudian tentara Ethiopia menghancurkan Baitullah atau Ka'bah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, seakan-akan aku ini bertemu dengan orang Habsyi atau Ethiopia yang pengkar kedua betisnya, biru kedua kelopak matanya, berhidung pesek, berperut besar, kawan-kawannya merusak Ka'bah. Batu demi batu mereka mengambil batu itu lalu melemparkannya ke laut. Dalam kitab suci Al-Quran diceritakan bahwa Ka'bah kali pertama dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dimuat beberapa surat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Ma'idah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, Hajj dan Khalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian surat Al-Imran ayat 96, sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Selain itu ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun sejak Nabi Adam. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah saat kali pertama dibangun memiliki tinggi 30 hingga 31 hasta atau 20 meter dengan lebar 20 hasta atau sekitar 10 meter. Adapun bangunannya berupa susunan batu tanpa semen yang melekatkan. Selain itu, Ka'bah awalnya tidak memiliki atap dan terdapat 2 pintu. Setelah berhasil dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia supaya berziarah ke Ka'bah. Ka'bah sebelum era Islam, sebelum Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dikelilingi oleh berhala.
Hingga kini tidak diketahui secara pasti sejak kapan Ka'bah menjadi bangunan yang dikelilingi banyak berhala. Namun ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Ismail, memiliki banyak pengikut. Akan tetapi setelah Nabi Ismail meninggal, para pengikutnya dan anak-anaknya secara perlahan mulai meninggalkan kepercayaan kepada Allah dan mulai menyembah berhala. Dari situlah Ka'bah mulai menjadi tempat pemujaan berhala. Selain itu, banyak orang dari berbagai wilayah datang mengunjungi Ka'bah untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah itu kemudian dinamai dengan nama para dewa. Salah satu berhala dikenal di Ka'bah yaitu pada masa itu adalah Hubal yang dibawa oleh Amru bin Luhai. Pemugaran Ka'bah sekitar 5 tahun sebelum kenabian Muhammad SAW terjadi banjir hebat yang menghancurkan dinding-dinding Ka'bah. Bencana itu kemudian membuat bangsa Quraisy yang mendiami Mekah berniat merenovasi total bangunan Ka'bah karena telah lapuk dimakan usia. Akan tetapi mereka takut karena jauh sebelumnya Abrahah celaka ketika akan menghancurkan Ka'bah. Hanya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi atau Al-Walid ibnul Mughirah yang berani merenovasi total bangunan Ka'bah. Ia merupakan orang yang kali pertama merobohkan Ka'bah untuk direnovasi menjadi bangunan baru pada sekitar abad ke-6 Masehi. Kala itu Nabi Muhammad SAW diperkirakan telah berusia 35 tahun dan turut serta dalam pemugaran Ka'bah. Pada pemugaran tersebut, bangunan Ka'bah ditinggikan hingga 18 hasta. Sementara itu, tinggi bangunan Ka'bah dikurangi menjadi sekitar 6,5 hasta dari sebelumnya yang mencapai 30 hasta. Nabi Muhammad sebenarnya kurang sepakat dengan pemugaran Ka'bah oleh kaum Quraisy, sebab kaum Quraisy mengubah posisi Ka'bah sehingga tidak sama dengan bangunan awal yang didirikan Nabi Ibrahim. Pemugaran kedua Ka'bah dilakukan pada sekitar tahun ke-36 Hijriah. Tepatnya setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah menyerbu Abdullah bin Zubair dan pengikutnya di Mekah. Perang itu pun mengakibatkan Ka'bah terbakar dan sebagian dindingnya roboh. Kerusakan akibat perang itu kemudian membuat Ka'bah harus diratakan dengan tanah dan dibangun kembali. Abdullah bin Zubair membangun tiang-tiang di sekeliling bangunan Ka'bah dan menutupinya dengan tirai. Ia kemudian menambah bangunan Ka'bah menjadi 6 hasta, menambah tingginya menjadi 10 hasta, serta membuat 2 pintu yang terdiri dari 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Abdullah bin Zubair membangun ulang Ka'bah itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW soal pemugaran yang dilakukan kaum Quraisy. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah, kubuatkan baginya 1 pintu di timur dan 1 pintu di barat, dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Ibrahim, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah mengenai pembangunan Ka'bah yang dilakukan kaum Quraisy itu. Ka'bah kembali dipugar pada era Nabi Muhammad SAW di abad ke-7 Masehi. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Muhammad meminta pemimpin dari 4 suku di Mekah untuk mengangkat Hajar Aswad secara bersamaan. Hajar Aswad ini merupakan batu yang diriwayatkan diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ismail. Saat itu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hampir selesai membangun Ka'bah, terdapat kekurangan batu. Dari situlah datang malaikat Jibril dengan membawa Hajar Aswad untuk menyempurnakan Ka'bah. Setelah pemugaran dan kenabian Muhammad SAW, Ka'bah masih dipenuhi oleh berhala yang mengelilinginya. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Ka'bah menjadi tempat pemujaan berhala bagi kaum Quraisy. Di sana terdapat sekitar 300-an lebih berhala yang mengelilingi Ka'bah. Lama meninggalkan Mekah membuat Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah rindu dengan Ka'bah. Pada tahun 630 Nabi Muhammad SAW bersama dengan kaum muslimin mengunjungi Mekah dan Ka'bah. Selain itu Nabi Muhammad juga memerintahkan
untuk menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan Fathu Mekah atau pembebasan Mekah. Setelah wafatnya Nabi, setelah dikuasai oleh umat Islam, pemugaran Ka'bah dilakukan kembali oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan dipasangi marmer. Renovasi tersebut dilakukan sekitar abad ke-8 Masehi, menyusul semakin berkembangnya Islam dan banyaknya jemaah haji yang mengunjungi Ka'bah. Setelah itu Ka'bah diperkirakan tidak mengalami pemugaran. Baru pada tahun 1040 Ka'bah direnovasi oleh Sultan Murad Khan dari Turki Utsmani. Pemugaran yang dilakukan oleh Sultan Murad Khan dikarenakan Ka'bah mengalami kerusakan berat setelah hujan lebat dan menyebabkan banjir. Selanjutnya di era Ali Fasa, Ka'bah dipugar kembali pada abad ke-19 setelah mengalami banjir. Masa kerajaan Arab Saudi kemudian setelah penyatuan Arab Saudi pada 1932, raja pertamanya Raja Abdul Aziz menjadi penjaga Ka'bah dan Masjidil Haram. Pada pemerintahan Raja Abdul Aziz, Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah diperluas hingga memiliki kapasitas hampir 50.000. Selanjutnya pemerintahan Arab Saudi merenovasi besar-besaran Masjidil Haram hingga mampu menampung 1 juta jemaah pada tahun 1982. Pada tahun 2020 Raja Abdullah bin Abdul Aziz merenovasi kembali Masjidil Haram hingga mampu menampung jemaah sekitar hampir 1,2 juta jemaah. Sejarah Ka'bah dari masa Nabi Adam hingga Rasulullah. Dulu bentuknya bukan kubus. Ka'bah sendiri dalam bahasa Arab berarti kubus, namun bentuk Ka'bah awalnya tidaklah kubus seperti saat ini. Dulu Nabi Ibrahim dari tempat kelahirannya di Irak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk merantau ke tanah Arab di lembah Hijaz, yaitu Mekah, membawa anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim sendiri berpindah-pindah tempat dalam menyebarkan agama tauhid. Nabi Ibrahim tinggal di Mekah beberapa lama sebelum Nabi Ibrahim pergi lagi karena masih memiliki istri pertama, yaitu Siti Sarah. Pada masa tuanya, Siti Sarah akhirnya melahirkan seorang anak lagi bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak, juga menjadi nabi. Sejarah Ka'bah dari masa ke masa. Dulu bentuknya bukanlah kubus. Semasa tinggal di Mekah atas petunjuk Allah, Nabi Ibrahim serta Ismail meninggikan bangunan Ka'bah dengan bebatuan. Tingginya menjadi 9 hasta atau 4,5 meter. Panjangnya dari arah timur 32 hasta atau 16 meter. Dari arah barat 31 hasta atau 15,5 meter. Dari arah selatan 20 hasta atau 10 meter. Dan dari arah utara 22 hasta atau 11 meter. Nabi Ibrahim juga meletakkan batu hitam atau Hajar Aswad di tempatnya sekarang. Saat meninggikan Ka'bah, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim disebut dengan Maqam Ibrahim. Sementara itu bagian utara bangunan ada yang disebut Hijr Ismail. Konon di bagian yang terpisah yang berbentuk melingkar itu terdapat kandang kambing Nabi Ismail. Ka'bah pada masa Ibrahim memiliki bangunan berupa persegi panjang dengan kedua ujung yang melingkar. Ka'bah pada waktu itu memiliki 2 pintu, pintu pertama untuk masuk dan 1 untuk keluar, sejajar dengan lantai. Ka'bah juga memiliki jendela yang berada di satu sisi. Saat ini jendela tidak ada dan pintu ditinggikan dari lantai. Dalam waktu yang lama Ka'bah menjadi tempat ziarah, tawaf, safar atau kunjungan dari berbagai tempat dan kepercayaan lama tanpa ada pemeliharaan. Ka'bah sempat roboh, tersambar petir dan terendam banjir. Pada masa 6 tahun menjelang kenabian Nabi Muhammad SAW, suku Quraisy yang waktu itu menjaga Ka'bah sepakat untuk membangun kembali. Kaum Quraisy sempat kehabisan batu yang baik untuk membangun Ka'bah, lalu memotong bagian dari yang disebut Hijr Ismail. Oleh karenanya bangunan Ka'bah berkurang sepanjang 6 hasta atau 3 meter lebih sedikit. Bentuknya menjadi kubus, namun mendapat tambahan tinggi menjadi 19 hasta atau 9 meter dan diberikan atap. Mereka melingkari Ka'bah dengan tembok pendek agar orang-orang yang bertawaf tetap berada di luar tembok pendek tersebut. Demikianlah, mungkin semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.